Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan materi tentang tata kelola kawasan konservasi. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu tata kelola, apa itu tata kelola kawasan konservasi, dan apa itu tata kelola kawasan. Yang pertama, tata kelola. Tata kelola adalah yang membahas tentang kekuasaan interaksi dan pertanggungjawaban dari suatu keputusan yang diambil. Yang kedua, tata kelola kawasan konservasi, yaitu membahas tentang klasifikasi pengelolaan kawasan konservasi berdasarkan siapa yang mengelola. Yang ketiga, tata kelola kawasan konservasi, yaitu membahas tentang bagaimana tata kelola kawasan konservasi yang baik dan bagaimana pula cara memantaunya. Selanjutnya adalah tipe tata kelola kawasan konservasi. Tipe dari tata kelola kawasan konservasi adalah pengklasifikasian kawasan konservasi berdasarkan pelaku pengelolaan kawasan konservasi itu. Kawasan konservasi berdasarkan pelaku pengelolaannya dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu yang pertama, kawasan konservasi yang dikelola oleh pemerintah. Yang kedua, kawasan konservasi yang dikelola secara kolaboratif. Yang ketiga adalah kawasan konservasi yang dikelola oleh komunal atau masyarakat adat. Dan yang keempat adalah kawasan konservasi yang dikelola oleh individu atau badan non-pemerintah. Kawasan konservasi yang dikelola oleh pemerintah yaitu terdiri dari Taman Nasional, Taman Wisata Alam Laut, Taman Nasional Laut, Taman Wisata Alam, Cagar Alam, Taman Baru, Taman Hutan Raya, Suaka Marga Satwa, Cagar Alam Laut, Kawasan Cagar Alam atau Konservasi Laut, dan Suaka Marga Satwa Laut. Sedangkan kawasan konservasi yang dikelola secara kolaboratif terdiri dari pengelolaan kolaboratif digunakan untuk menggambarkan suatu situasi di mana keterlibatan beberapa atau semua stakeholder dalam kegiatan manajemen melalui cara substansial. Yang kedua adalah pengelolaan kawasan hutan mengembangkan kemitraan partnership dengan stakeholder lain yang relevan, terutama masyarakat lokal dan penggunaan sumber daya alam yang sudah mempunyai kejelasan fungsi, hak, dan tanggung jawab. Selanjutnya adalah kawasan konservasi yang dikelola oleh komunal. Yang pertama, kawasan konservasi masyarakat adalah sebuah ekosistem alami atau tidak alami yang memiliki nilai penting keanekaragaman hayati, jasa lingkungan, dan budaya secara sukarela dikelola oleh masyarakat adat atau masyarakat setempat melalui pranata setempat. Yang kedua adalah kontribusi kawasan konservasi masyarakat adat belum dimasukkan ke dalam sistem konservasi kawasan. Selanjutnya adalah kawasan konservasi yang dikelola oleh individu atau badan non-pemerintah. Yang pertama, Langhorst dan Lancie 2001 mendefinisikan kawasan konservasi partikelir sebagai kawasan milk dengan luas lebih dari 20 hektar yang mayoritasnya dikelola dan dibiarkan alami. Yang kedua adalah Kongres Taman Nasional Dunia ke-5 tahun 2003 mengartikan kawasan konservasi partikelir sebagai suatu hamparan lahan dengan luas bervariasi yang memiliki atau disewa oleh perorangan, kelompok masyarakat, perusahaan atau ornov, dikelola dan dilindungi kepentingan konservasi keragaman hayati baik diakui maupun tidak diakui oleh pemerintah. Kategori kawasan konservasi IUCN. Yang pertama, State Based Conservation, yang kedua, CO Management, dan yang ketiga adalah Community Based Conservation, yang keempat swasta non-profit, dan yang kelima swasta profit. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.